Kenapa PSI dan PDI Perjuangan kembali mesra? Yang tadinya konon katanya dijutekin oleh PDI. Iya, PSI dijutekin, bahkan disebut si kecil pengganggu. Nah, PSI kemungkinan akan bergabung ke PDI Perjuangan. PDI Perjuangan. Kenapa? PDI Perjuangan tuh miskin koalisi yang ada di parlemen. Ya. PDI Perjuangan menjadi partai pertama yang disambangi oleh Kaisang secara resmi setelah menjadi ketua umum. Artinya silaturahmi politik resmi adalah yang pertama dengan PDI Perjuangan. Kemana sesungguhnya peta politik yang akan terjadi? Tetapi mungkin juga akan terjadi sebelum tanggal 19 Oktober akan ada pertemuan segitiga. Kembali lagi di channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan Mr. Puisi terkait dinamika perkembangan terkini jelang pemilu 2024. Tapi sebelum itu saya ingatkan untuk jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Jangan lupa juga like, komen, dan share konten-konten di channel YouTube ini. Selamat sore Mr. Puisi, kita berjumpa lagi. Dinamika politik semakin hangat, semakin panas. Kejutan-kejutan kita tunggu sebelum tanggal 19 Oktober sampai tanggal 25 masa pendaftaran Capres-Cawapres. Tapi yang menarik ada pertemuan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Mbak Puan Maharani. Dua partai yang sebelumnya sempat berseteru, saling sindir, sekarang kayaknya mesra. Nah ini kira-kira ada apa Mr. Puisi? Kenapa PSI dan PDI Perjuangan kembali mesra? Yang tadinya konon katanya dijutekin oleh PDI. Iya, PSI dijutekin, bahkan disebut si kecil pengganggu. Nah, kenapa demikian? Ya. Setelah Kaisang bergabung. Setelah Kaisang bergabung, yang namanya Kaisang adalah putra Pak Jokowi, putra Presiden RI yang adalah kader PDI Perjuangan, yang dimana Kaisang dengan keluarga Pak Budiman juga tidak terlalu sulit untuk bertemu, sehingga ada inisiatif dari Bu Puan itu untuk mengajak PSI untuk bergabung ke PDI Perjuangan. Kalau nggak diajak, takutnya nanti loncat pagar bergabung ke koalisi lain. Ya, ke Prabowo. Kan PSI juga disebut-sebut mesra dengan Pak Prabowo. Karena apa? Walaupun PSI ini adalah partai kecil, ketika Kaisang masuk di PSI, situasi berubah. Situasi akan berubah. Kemungkinan dia akan masuk ke Senayan. Lolos ambang batas parlemen 4%. 4% bisa lolos. Ya. Nah, kiranya partai besar ini pun perlu mengapproach partai-partai kecil yang sangat potensial. Nah, tentunya ini bahan pertimbangan dari PDI Perjuangan, terutama melalui Bu Puan, karena Bu Puan ini sangat demokratis orangnya. Malah pernah dikatakan bahwa Gibran ke Pak Prabowo juga nggak masalah katanya. Tetapi kan tidak masalah untuk Bu Puan, tetapi masalah besar bagi PDI Perjuangan itu sendiri. Sehingga memang artinya Bu Puan ini punya pemikiran yang sangat baik, sangat positif demi kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Ya, ini sebenarnya juga menjadi langkah taktis dari PDI Perjuangan karena kalau kita lihat satu persoalan irisan pemilih antara PDI Perjuangan dengan PSI kan sama, nasionalis irisan pemilihnya, termasuk anak-anak muda. Kedua, dari sisi tadi secara historis dan secara emosional bahwa ketika Kaisang masuk PSI, PSI ini juga merepresentasikan keluarga Jokowi, kan begitu jadinya ketika Kaisang menjadi ketua umum PSI. Itu juga mungkin yang ingin dijaga oleh PDIP karena ketika sebelumnya hubungan mereka sempat renggang. Nah, sekarang momentum mengeratkan kembali atau menormalisasi hubungan antara PDI Perjuangan dengan PSI, termasuk ajakan mendukung Ganjar. Nah, bagaimana Mr. Puisi melihat? Karena kan sebelumnya PSI sebenarnya sudah mendeklarasikan atau mengumumkan dukungan ke Ganjar lewat hasil rembuk rakyat, tapi kan tanda kutip dicuekin oleh PDIP, nggak dianggap lah, bahkan dibilang lancang. Siapa sih kamu partai kecil tiba-tiba mengumumkan kader partai lain menjadi capres gitu. Ini bagaimana?
kalau mendengar bisik-bisik mimpi lagi. Ya, mimpi ini sekarang mimpi. Kalau tadi ada wahyu politik. Wahyu politik, ya, sekarang mimpi politik. Ya. Kemungkinan Pak Jokowi berbisik-bisik dengan putranya untuk merapat ke PDI Perjuangan. Ya, kenapa demikian? Karena sekarang ini kelihatannya Pak Jokowi terlalu banyak mengendorse juga Pak Prabowo. Pak Prabowo. Ya. Kiranya juga Pak Jokowi perlu juga membantu PDI Perjuangan karena kadernya itu sendiri adalah merupakan Pak Ganjar Pranowo. Itu merupakan merupakan yang kader-kader yang sangat dekat dengan Pak Jokowi. Ya. Nah itulah sehingga kemungkinan untuk bisa seimbang pertarungan politik ini, PSI kemungkinan akan bergabung ke PDI Perjuangan. Karena apa? PDI Perjuangan tuh miskin koalisi yang ada di parlemen. Ya kan? Tentunya walaupun miskin koalisi ada parlemen hanya P3, tentunya yang tidak ada di parlemen ada 3, sehingga menjadi lebih memungkinkan untuk memenangkan pertarungan Pilpres 2024. Termasuk mungkin mengamankan dukungan-dukungan dari loyalisnya Jokowi, karena kan itu juga menjadi kunci. Nah, ketika Kaisang menjadi ketua umum PSI, banyak loyalis atau relawan atau tokoh-tokoh pendukung Pak Jokowi bergabung. Ini menjadi istilahnya ada Kaisang efek lah, artinya loyalis Jokowi, relawan-relawan bergabung ke PSI. Apakah itu juga mungkin yang dilihat oleh PDI Perjuangan? Ya, karena memang PDI Perjuangan sangat khawatir. Hampir semua loyalis Pak Jokowi itu hampir malah ada yang loyalis Pak Ganjar juga bergabung ke Pak Prabowo. Nah, apabila nanti last minute sebelum tanggal 19 Kaisang akan mendukung PDI Perjuangan, maka kader-kader loyalis Pak Prabowo akan mungkin mengerem. Ya, yang sudah bergabung ke Pak Prabowo tetap di Pak Prabowo, yang belum bergabung mungkin akan mendukung Pak Ganjar. Pak Ganjar, loyalisnya Jokowi maksudnya. Ya. Nah, itu menjadi menarik, termasuk sebenarnya juga kan ini seperti juga menjadi strategi dari perspektif PDI Perjuangan, tapi dari perspektif PSI. PDI Perjuangan menjadi partai pertama yang disambangi oleh Kaisang secara resmi setelah menjadi ketua umum. Artinya silaturahmi politik resmi adalah yang pertama dengan PDI Perjuangan. Nah, Kaisang juga berkali-kali menegaskan politik move on, politik bergembira. Bahkan yang menarik, baru beberapa hari jadi ketum, memberi sanksi kepada Ade Armando yang statementnya dikatakan membuat gaduh, bahkan cenderung menyerang PDIP atau Ganjar. Diberi sanksi, tapi sanksi juga cukup menarik, menraktir seluruh pengurus DPP ya, candanya begitu. Ini Mr. Bisi seperti apa? Ya, artinya ada clue-clue politik yang kira-kira Kaisang ini akan merapat ke PDI Perjuangan. Karena apa? Memang sangat dibutuhkan dukungan Pak Jokowi secara full ke PDI Perjuangan. Sedangkan ya Pak Jokowi kan tidak mungkin juga bisa akan drastis fight dengan Pak Prabowo. Kemudian Pak Prabowo sendiri adalah menterinya Pak Jokowi sendiri yang cukup sukses. Jadi ya ada mungkin ewah-pekewuh kan begitu jadinya. Ada istilah tidak enak kan begitu, karena artinya dua orang yang bertarung ini adalah bagian orang yang memang ya menjadi kepercayaan atau dijagokan juga sebenarnya oleh Pak Jokowi kan begitu. Tapi yang menentukan nanti tanggal 19 sampai tanggal 25 Oktober. Kemana sesungguhnya peta politik yang akan terjadi. Tetapi mungkin juga akan terjadi sebelum tanggal 19 Oktober akan ada pertemuan segitiga antara Pak Jokowi, Bu Mega dan Pak Prabowo. Nah, pertemuan itu kalau tidak mendapatkan hasil yang bisa diharapkan, mungkin pertemuan itu bubar, terjadilah 3 koalisi. 3 koalisi, 3 poros. 3 poros. Oke. Jadi kita tunggu tanggal 19 seperti apa, dan juga tanggal 25 juga hari terakhir pendaftaran Capres-Cawapres di KPU seperti apa. Jadi kita tunggu, termasuk langkah PSI, karena kan PSI punya juga opsi menjomblo. Nah, itu kira-kira mending menjomblo atau mending punya gandengan, Mr. Bisi, kalau PSI lah? PSI harus ada gandengan, karena mereka
harus mendapatkan efek ekor jas juga. Ya, kalau ingin 4% lolos ke Senayan. Kalau menjomblo ya PSI akan menjadi partai kecil. Tetap akan menjadi partai gurem, tidak bisa ke Senayan. Oke, jadi kita tunggu seperti apa juga kelanjutan dari langkah PSI, siapa yang akan didukung, termasuk juga PDIP. Siapa yang akan diumumkan menjadi calon wakil presidennya Ganjar. Kita tunggu dan kita ikuti perkembangan selanjutnya. Nah, sebelum saya akhiri, saya ingatkan untuk jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media, dan jangan lupa juga like, komen, dan share konten-konten di channel YouTube ini. Terima kasih, salam pemilu damai.